Di episode sebelumnya, Chang Ho mengejutkan semua publik dengan kemunculannya di depan umum yang akan memprediksi jalannya persidangan antara Pak Jung, Pak Lee, dan Pak Han. Penampilannya cukup menghebohkan dengan dirinya akan tampil di salah satu channel YouTube berita. Chang Ho dan kawan-kawan sudah merancang rencana untuk menjebak mereka melalui prediksinya selama sidang berlangsung, tanpa mereka ketahui bahwa Chang Ho menyerangnya secara membabi buta. Di awal persidangan yang telah direncanakan oleh Pak Gong bersama Pak Choi berjalan dengan sangat lancar. Tak ada masalah sama sekali sesuai rencana mereka. Tetapi publik dialihkan dengan pengakuan mencengangkan tentang prediksi-prediksi Chang Ho. Tak pernah meleset sama sekali. Berita itu akhirnya menjadi trending di YouTube. Dengan bantuan Miho membantu Chang Ho melaporkan jalannya persidangan. Sampai akhirnya berita tersebut terdengar langsung oleh Pak Gong. Sontak saja dia sangatlah marah dan kesal dengan semua prediksi Chang Ho sangatlah sama dengan mereka. Lantas, Pak Gong meminta Pak Choi untuk menghentikan jalannya persidangan. Pak Gong pun mulai ketar-ketir dengan tindakan Chang Ho. Mereka melakukan pertemuan untuk membahas kenapa Chang Ho bisa mengetahuinya. Lalu, Pak Wali Kota menanyakan ada apa dengan tindakan Chang Ho itu. Pak Jung yang merasa kesal mencoba menghentikannya karena terus membahas masalah itu kepada tetua. Pak Jung tiba-tiba menyalahkannya pada Pak Wali Kota. Tetapi mendadak Pak Jung tak berkutik setelah Pak Wali Kota sedikit mengancamnya. Entah apa yang terjadi di antara keduanya sehingga Pak Jung ketakutan. Tak lama kemudian Bujang menghubungi Pak Gong. Tentu saja Bujang menginginkan surat cerainya untuk menukar makalah tersebut. Jika dalam waktu 20 menit ataupun telat 1 detik dia akan memberikannya pada si tikus besar. Mendengar hal itu, Pak Han langsung marah dan menentang perceraian tersebut, bahwa dia tidak akan menukarnya. Tetap saja upaya itu gagal karena Pak Gong benar-benar akan memberikan surat cerai pada Bujang. Pak Gong dan pengikutnya akhirnya sampai di salah satu restoran, di mana keberadaan Bujang berada. Tetapi Bujang tak sendirian, dia datang bersama Sung Sik dan Ayah Go yang telah direncanakan sebelumnya bersama Chang Ho. Mereka pun bertukar satu sama lain. Betapa terkejutnya Pak Gong melihat berkas itu yang ternyata isinya bukanlah hal yang penting ataupun membahayakannya. Para polisi segera mendatangi tempat Chang Ho berada. Namun, sayangnya polisi malah menemukan Chang Ho tampil di TV. Chang Ho membeberkan pada publik bahwa pembunuhan itu berkaitan dengan makalah Profesor Seo yang belum sempat diterbitkan. Di satu sisi, Pak Han, Pak Jung, dan Pak Lee akhirnya dibebaskan atas dasar kurangnya bukti. Mereka dibebaskan sesuai prediksi Chang Ho. Tak disangka, Chang Ho mengirimkan mobil yang menampilkan rekaman antara Pak Gong bersama Bujang yang saat itu Pak Gong dan Bujang sedang membahas makalah Profesor Seo. Publik juga dikejutkan dengan pernyataan Pak Gong bahwa Profesor Seo layak mati. Tiba-tiba, mengetahui jika mereka sedang direkam, Pak Gong secara lahap langsung memakan kamera tersembunyi itu ke dalam mulutnya dan langsung menghancurkannya. Lalu muncullah Chang Ho yang sedari tadi berada di dalam mobil, membuat semuanya terkejut dengan kemunculan sosok tikus besar. Menariknya, sidang itu akan diadakan kembali dengan Chang Ho menyerahkan bukti video tersebut menjadi barang bukti. Selain itu, Chang Ho mengakui jika dia bukanlah sosok si tikus besar. Bahkan secara terbuka di depan publik bahwa orang-orang yang mengancamnya adalah Pak Gong beserta Pak Choi yang telah menculiknya dan memasukkannya ke RSJ. Lalu, polisi datang untuk menangkap Chang Ho yang sudah menjadi buronan polisi.
Chang Ho dan kawan-kawan sangatlah gembira. Akhirnya misinya berjalan tanpa hambatan sedikit pun. Sung Sik pun memberitahu Chang Ho kalau Jerry masih hidup. Kini dia sedang dirawat RS Gucheon. Di samping itu, Pak Gong sangatlah marah dengan Sung Sik dan Ayah Go menjebaknya. Beruntung, Pak Wali Kota datang dengan tepat waktu, sehingga berhasil menghentikannya. Chang Ho pun kembali ke lapas Gucheon dan harus mengenakan baju tahanan kembali. Sung Sik yang sebelumnya sudah diperintahkan oleh Chang Ho harus memberikan surat pada Jerry. Sayangnya, dokter yang merupakan anggota si tikus besar mengambil surat tersebut. Singkatnya, Jerry sudah sadarkan diri mendapatkan surat yang beberapa hari diselipkan oleh Sung Sik. Tetapi surat tersebut nampaknya berbeda dengan raut wajahnya berubah. Tidak diketahui siapa dokter tersebut yang merupakan anggota si tikus besar sendiri. Entah apa isi surat itu, sejak awal sosok Jerry sangatlah mencurigakan. Kemungkinan dia mengetahui siapa si tikus besar itu. Kini rencana selanjutnya akan membuat rencana untuk menjebak sosok tikus besar. Sudah waktunya giliran tikus besar mendapat hukuman dari Chang Ho. Lalu muncullah penyakit aneh mulai bermunculan di lapas. Hal itu membuat ketakutan bagi semua tahanan, khususnya bagi tahanan teladan. Penyakit aneh itu menimpa mereka. Tak disangka penyakit itu sudah lama ada di lapas. Seseorang yang menderita penyakit aneh itu sangatlah agresif dan brutal. Terlepas dari peristiwa mengerikan itu, Chang Ho tiba-tiba mendapat kunjungan dari Pak Gong. Dia menawarkan Chang Ho untuk berinvestasi di perumahan yang akan segera dibangun. Tentu saja Pak Gong juga menginginkan uangnya. Dengan keuntungan yang dimiliki oleh Chang Ho, Pak Gong bisa mengambil uangnya kembali. Namun sayangnya Chang Ho menolaknya karena alasan tertentu. Selain itu, Chang Ho masih bersikeras menuduh Pak Gong adalah kaki tangan ketiga VIP tersebut. Dia berjanji akan menjebloskannya ke penjara, meski hanya sebentar. Sontak saja Pak Gong membantah tuduhan tersebut, bahwa bukan dialah kaki tangan mereka yang selama ini dicurigai oleh Chang Ho. Yang pasti, Pak Gong meyakinkan Chang Ho bukan dialah kaki tangan mereka. Terlebih di dalam video tersebut tidak menyebutkan nama Pak Gong sendiri ketika Pak Jung menghubungi seseorang. Secara mengejutkan, Pak Wali Kota ternyata sudah memiliki makalah Profesor Seo yang dianggap sangatlah berbahaya bagi orang-orang tertentu. Di saat semua orang ketar-ketir mencari keberadaan makalah itu yang sangatlah misterius, dia memberikan makalah itu pada tetua yang sangatlah membahayakan bisnisnya. Sontak saja tetua sangatlah bahagia. Mereka semua sangatlah rewas, ternyata Pak Wali Kota mengkhianatinya. Tak disangka orang yang dihubungi oleh Pak Jung adalah sosok Pak Wali Kota sendiri. Dan dialah yang menjebak mereka dengan pura-pura ada kecelakaan, sehingga mayat Profesor Seo terungkap. Selama ini Pak Wali Kota berpura-pura dan bersandiwara, seolah-olah dia tak mengetahuinya dan dia juga yang telah menjebak Chang Ho atas semua rentetan kejadian yang terus menimpanya. Menariknya, Pak Wali Kota adalah sosok si tikus besar sendiri. Dialah yang telah menipu semua orang. Ending yang membagongkan. Sosoknya sangatlah menyeramkan. Kini tabir tikus besar akhirnya terungkap. Sehingga mereka pun tak bisa berkutik dengan ancaman Pak Wali Kota, tanpa mereka sadari jika Pak Wali Kota adalah si tikus besar yang terorganisir. Selain itu, dia juga berpura-pura telah menemukan bujang sebelum Miho menemukannya. Di saat itulah
Dia bersandiwara telah menemukannya lebih dulu dan melihat isi makalah tersebut. 한테 넘기면 뉴욕으로 가요. 항공권, 숙소, 경비. Sehingga rencana tersebut sudah diatur sedemikian rupa sesuai skenarionya sendiri. Di sisi lain, Chang Ho masih berjuang mencari tahu siapakah sosok tikus besar sendiri. Dia pun mengirim pesan untuk meminta tikus besar menemuinya, sesuai waktu yang telah dijadwalkan oleh Chang Ho. Dalam perjalanannya, Chang Ho melihat para tahanan, khususnya tahanan teladan, sejak subuh sudah berbaris menunggu jemputan. Tidak diketahui akan dibawa kemana dalam kondisi sakit. Sementara Miho bertanya-tanya kemana para pasien di bangsal kanker. Tak ada satupun keberadaan mereka. Tiba-tiba 원장님이 찾아요. mengejutkan, Bu Juhe mengetahui semua rencananya bersama dokter ini yang waktu lalu memberikan sampel darah tersebut, dan dugaannya pun salah bahwa tidak ada hal yang janggal dengan pasien tersebut. Lantas, Bu Juhe pun meminta Miho untuk mengundurkan diri karena seringnya melanggar peraturan. Lalu, Pak Wali Kota memastikan apakah Miho ini mengetahui isi makalah tersebut, serta menanyakan tentang keberadaan Bujang, apakah telah sampai tujuan. Agar Pak Wali Kota mengetahui bahwa rencananya tidak boleh ada halangan sedikit pun yang akan membahayakannya. Seseorang yang belum diketahui wajahnya mengambil pesan Chang Ho yang ingin bertemu dengan sosok tikus besar. Di samping itu, semua tahanan, khususnya tahanan teladan, mendapatkan vitamin dari Bu Dokter. Tetapi saat Pak Noh menginginkan vitamin tersebut tidak diperbolehkan oleh Bu Dokter. Pak Noh yang merasa tak curiga terus meminta vitamin tersebut. Kemungkinan obat yang katanya vitamin itu akan memperburuk penyakit aneh itu yang diciptakan oleh Bu Dokter sendiri. Entah apa motifnya. Tiba-tiba seseorang mulai terjatuh dan mengeluarkan darah yang begitu banyak. Di tempat lain, Miho mencoba menjenguk Jerry yang saat itu sedang dirawat di RS Gucheon. Sayangnya Jerry tidak ada di kamarnya. Tibalah pertemuan itu. Chang Ho akhirnya akan bertemu dengan sosok tikus besar yang asli. Setelah menunggu cukup lama, Chang Ho pun akhirnya bertemu dengan tikus besar yang sangat mengejutkan baginya.